Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdita Ajeng Kartikasari dari kelas PTKF. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya yang berjudul Pengantar Jaringan Komputer dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Komputer. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Pengertian dari jaringan komputer adalah interkoneksi antara dua komputer automos atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel. Di sini juga ada pengertian automos. Automos adalah apabila sebuah komputer tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh sehingga dapat membuat komputer lain restart, shutdown, kehilangan file atau kerusakan sistem. Di sini juga pada jaringan komputer dikenal sistem koneksi antar node komputer, yaitu 1. Peer-to-peer adalah model di mana tiap PC dapat memakai reskor pada PC lain atau memberikan rekornya untuk dipakai PC lain. Yang kedua, client server merupakan model jaringan yang menggunakan satu atau beberapa komputer sebagai server yang memberikan rekornya pada komputer lain. Client dalam jaringan server akan mengatur mekanisme akses rekor yang boleh digunakan serta mekanisme komunikasi antar node dalam jaringan. Selanjutnya, di sini ada perbedaan utama antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi lebih terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya, karena perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparan jaringan yang bersangkutan. Pada tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Untuk itu, temukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS, Time Sharing System, dan untuk pertama kali terbentuklah jaringan network komputer pada lapis aplikasi. Selanjutnya di sini juga ada sejarah singkatnya. Sejarah singkat internet dan web terdiri dari yang pertama, tahun 1957 Advanced Research Project Agency ARPA dibentuk oleh Department of Defense DoD USA. Selanjutnya 1959 Len Glenrock menulis paper tentang paket switching. Selanjutnya 1967 desain awal dari ARPANET diterbitkan. Selanjutnya tahun 1969 DoD menggelar pengembangan ARPANET. Selanjutnya 1970 ARPANET mulai menggunakan Network Control Protocol NCP. Selanjutnya 1972 Internet Working Group INWG dibentuk untuk mempromosikan standar yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya tahun 1973 ide Ethernet dijabarkan dalam tesis PhD dari Bob Metcalfe. Spesifikasi untuk file transfer RFC 454 diusulkan. Selanjutnya 1974 desain dari TCP atau IP dijabarkan secara rinci oleh Fritz Kerr dan Bob Kahn dalam A Protocol for Packet Network Intercommunication. 1982 TCP atau IP menjadi protokol untuk ARPANET dan ini
diintensifikasikan oleh DoD. Tahun 1992, jumlah internet host melampaui 1 juta. 1993, NSF membuat internet untuk menjalankan internet service seperti pendaftaran domain. Tahun 1994, Pizza Hut Online merupakan contoh pertama dari aplikasi komersial internet. Pada tahun 1995, CompuServe Amerika Online dan Prodi mulai memberikan servis akses ke internet. Selanjutnya di sini ada tujuan utamanya dari terbangunnya jaringan pada suatu perusahaan. Yang pertama, record sharing yang bertujuan agar seluruh program peralatan. Yang kedua, khususnya data dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan. Yang ketiga, hack reliability, kehandalan tinggi, sistem informasi manajemen, kantor terpadu atau sistem pelayanan satu atap dengan teknologi client server. Internet maupun internet dapat diterapkan pada jaringan komputer sehingga dapat memberikan pelayanan yang handal, cepat dan akurat sesuai kebutuhan dan harapan. Di sini ada manfaat jaringan komputer untuk umum, yaitu jaringan komputer akan memberikan layanan yang berbeda kepada penggunaan rumah-rumah dibandingkan dengan layanan yang diberikan pada perusahaan. Di sini ada masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer. Yang pertama, penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial, etika, politik, maupun ekonomi yang tak terelakkan. Berikutnya, menimbulkan masalah ekonomi yang serius bila teknologinya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan pribadi namun merugikan pihak lain. Selanjutnya, penggunaan internet tidak akan menimbulkan masalah selama subjeknya terbatas pada topik-topik teknis, pendidikan atau hobi, juga hal-hal yang masih dalam batas norma-norma kehidupan. Selanjutnya, gambar-gambar yang dipasang di situs-situs internet mungkin merupakan sesuatu yang biasa bagi sebagian orang, namun sangat menggunakan bagi sebagian orang lain karena bisa menimbulkan masalah SARA. Selanjutnya di sini ada jenis jaringannya. Yang pertama, Local Area Network (LAN) adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, namun pada umumnya dibatasi oleh area lingkungan, seperti sebuah kantor pada sebuah gedung atau tiap-tiap ruangan pada sebuah sekolah. Biasanya jarak antar node tidak lebih dari sekitar 200 m. Di sini ada gambarnya. Selanjutnya, Metropolitan Area Network (MAN). Sebuah MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya gedung dalam suatu daerah, wilayah seperti provinsi atau negara bagian. Selanjutnya, Wide Area Network (WAN), yaitu jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit, ataupun kabel seret optik karena jangkauannya yang lebih luas, bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota dalam wilayah, tetapi mulai menjangkau area atau wilayah otoritas negara lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.